Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Diary. Kalau kita berbicara kenapa berat badan kita naik, kecenderungannya adalah balik lagi ya. Penyebabnya adalah apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita kadang-kadang memang terlalu banyak gitu ya dibandingkan dengan aktivitas yang kita gerakkan. Tapi kalau kita lihat dari situasi itu kadang-kadang kita sering loncat ke dalam satu konklusi untuk bilang bahwa oh berarti apa yang masuk kalori in itu berarti kebanyakan dibandingkan dengan kalori out. Nah, teman-teman sekali lagi yang saya sering katakan badan kita tidak sesederhana itu berbicara namanya matematika ilmu pasti atau the first law of thermodynamics yang mengatakan bahwa kira-kira harusnya seperti itu. Memang end up-nya akan seperti itu kalau kita ngomongin at the end-nya. Tapi yang saya ingin maksudkan di sini adalah sebenarnya lebih kepada kalau kita membuat satu investigasi, apa sih sebenarnya yang membuat kita jadi makannya banyak. Jadi kita masuk lagi ke dalam lagi. Jawabannya adalah karena lapar terus, gitu masalahnya gitu. Nah jadi kalau kita ngomong hitung-hitungan angka memang enak di atas kertas dengan bilang bahwa ini boleh, ini nggak boleh. Jadi segala hal juga kita bisa ngomong kan. Bahkan teman-teman pun juga sekarang hari ini pun juga sebenarnya kalau saya cerita lagi ini isinya, teman-teman bilang iya Mas Ade saya udah tahu. Cuma belum dilakukan kan gitu ya, kan gitu aja gitu. Jadi kalau ngomongin tahu ya semua juga tahu ya. Nah tapi sekali lagi kita buat satu investigasi teman-teman, kenapa sih kita lapar terus gitu ya. Jadi kalau kita berbicara 100 kilokalori daripada donat dan 100 kilokalori daripada misalnya protein misalnya, seperti misalnya dari salmon gitu atau dari dada ayam atau dari telur. Nah instruksi badan itu berbeda ketika mendapatkan sumber yang berbeda. Makanya kenapa 4 elemen diet yaitu adalah sumber penyajian, timingnya dan juga jumlahnya itu tidak semata-mata ditentukan oleh jumlahnya saja, tapi juga ada 3 elemen lainnya tadi gitu. Nah makanya kenapa yuk kita apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi supaya nggak rajin lapar terus gitu. Berikut adalah beberapa yang kita akan konsumsikan dan nanti siasatnya ya di bawahnya ya. Nah, jadi berikut adalah saya langsung dulu aja kalau kita berbicara konsumsi apa sih yang bikin kita jadi nggak gampang lapar, gitu aja yang gampang ya. Nomor 1 adalah otomatis protein. Nah, ini berdasarkan dari salah satu yang namanya protein leverage hypothesis yang mengatakan adalah bahwa kalau Desi tidak mengenal rasa kenyang, gitu, akhirnya jadi mau ngemil terus. Nah, itu penyebabnya adalah biasanya karena kurang protein. Nah, tapi ketika Desi makannya akhirnya masukin protein, biasanya ngemilnya jadi berkurang. Betul, ya. Nah, poin ini sebenarnya yang mau cerita kenapa bisa hal itu terjadi. Karena protein sendiri ini, gitu, yang nanti jadi otot itu sebenarnya barangnya, makanya disebutnya mahal kan gitu ya. Pasti. Mahalnya dalam hal apa? Bukan dalam hal belinya, tapi dalam hal apa? Bukan hanya dalam hal belinya saja. Tapi mahalnya dalam hal badan mencernanya juga itu punya tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Betul ya, apalagi protein yang dikonsumsikan adalah misalnya dari hewani, badan membutuhkan tingkat keasaman tertentu untuk mengaktifasi enzim untuk mencerna si protein tersebut, untuk mendigest. Nah, poin dari cerita ini makanya juga kenapa dampak sampingnya akhirnya kalau kita konsumsi protein, kita jadi lebih kenyang. Karena prosesnya lebih susah. Gitu. Sedangkan kalau prosesnya lebih gampang dari karbo, makanya kenapa nggak kenyang-kenyang. Gitu aja sih, sederhana itu. Nah, tapi nanti bisa dijelaskan lagi. Dari protein ini ternyata bisa mengaktifasi apa, misalnya GLP-1 yang jadi lebih aktif, misalnya merilis berbagai hormon yang namanya satiety hormon ya, leptin hormon kita jadi lebih kenyang, jadi lebih teraktivasi. Ada namanya CCK, peptide YY itu hadir semuanya. Nah di protein juga biasanya di ikan, ayam, di telur, ada kandungan lemaknya nggak Des? Ada. Nah, protein dan lemak yang kita konsumsikan adalah 2 daripada makronutrisi di luar daripada karbohidrat yang merilis hormon kenyang. Nah, makanya kenapa kita konsumsikan 2 ini. Tapi lemak bisa udah ada di protein kan, betul kan? Betul. Makanya kenapa protein yang berlemak seperti misalnya dari daging merah. Makanya kadang-kadang sering disebut lemak yang berprotein gitu, bukan protein yang berlemak seperti misalnya daging sapi. Belum lagi kalau bagian-bagiannya yang lainnya gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, untuk membuat kita bisa tidak mudah lapar gitu, tapi kita bisa kenyang, mengatasi kelaparan yang terus-menerus, yaitu yang kita lakukan adalah strateginya yaitu adalah mengkonsumsikan protein yang sudah mengandung lemak. Ya, karena protein sendiri juga kalau kita ngomongin essential amino acid juga sebenarnya mengaktifasi si hormon kenyang tersebut gitu ya.
Nah, selain itu juga teman-teman adalah bisa menghambat juga proses kita untuk membuat kita menjadi tidak terlalu lapar, yaitu dari mengkonsumsikan serat. Jadi serat itu biasanya datangnya kebanyakan dari memang sayur-sayuran, ya. Problemnya kalau dari buah juga mengandung serat, cuma masalahnya ada kandungan gula dari buah, fruktosa yang nanti akan men-trigger si insulin untuk ngambil. Nah, makanya ketika diturunin, makanya kita kepengen makan lagi gitu loh. Nah, makanya kenapa kebaikan daripada protein dan lemak adalah secara respon insulin atau pankreas kita merilis insulinnya itu lebih kurang, lebih rendah, ya. Beberapa siasat yang lain, nomor 4 itu juga kadang-kadang mereka bilang katanya kalau bisa konsumsi yang namanya kunyit ya, atau mungkin kurkuma gitu. Ini salah satu juga strategi yang bisa dikonsumsikan. Nah, ini kebetulan kalau orang India kadang-kadang konsumsinya kan pakai kari gitu ya. Sebenarnya kalau orang Indonesia juga banyak ya, terutama orang Melayu ya, kita bahkan nasi kuning termasuk yang paling populer juga untuk membantu supaya terjadinya penghambatan itu. Nah, di sini relate-nya hubungannya dengan apa teman-teman sekarang? Relate-nya nih hubungannya dengan kalau istilahnya yang disebut dengan namanya jangan makan karbohidrat secara telanjang, tapi makanlah karbohidrat dengan diberikan pakaian. Nah, memakaikan pakaian kunyit ke dalam nasi gitu. Jadi nasinya dipakein si pakaiannya kunyit, maka otomatis nafsu makannya menjadi lebih rendah. Gitu ya. Begitupun juga dengan berbagai strategi-strategi yang lain, termasuk juga cuka apel sebelum mengkonsumsikan karbo gitu ya, dan sebagainya. Dan yang terakhir, ini yang kalau kita ngomongin bitter foods, bitter food itu lebih kepada mungkin kalau saya mungkin mengambil pemaknaannya dalam arti kalau sesuatu makanan yang kadang-kadang secara alaminya memang pahit, memang kelihatannya nggak enak ya rasanya ya. Iya. Tapi di sisi lain ternyata membantu secara psikologis untuk kita tidak mau makan lebih banyak. Betul nggak, Des? Iya sih. Nah, itu salah satu yang mungkin kita belajar dari masyarakat primitif zaman dulu ketika melihat, jadi ceritanya kan pertama kali nggak pernah mengenal cermin, mengenalnya ternyata cuma danau gitu, atau sungai. Begitu di sungai, ternyata dia melihat air yang menjadi refleksi cerminan daripada apa yang dia lihat di dirinya. Begitu dia ngelihat di air, dia kaget. Kok ada bola bergelembung di situ. Ternyata mukanya sendiri ya gitu ya. Nah, pada saat itu dia cari-cari apa yang bisa membuat supaya dia tidak mau makan banyak. Itu adalah dia pakai areng di lidahnya dia. Jadi diarengin lidahnya supaya apa? Supaya pahit gitu. Nah, beberapa makanan-makanan yang relate sama pahit kayak mungkin jahe, kayak mungkin kayu apa? Cinnamon ya, cinnamon atau beberapa itu akhirnya bisa menjadi sebuah strategi yang dia pakai oleh kita untuk membantu kita supaya akhirnya kita makannya jadi lebih berkurang. Jadi paham nggak maksudnya? Ya, makanya kenapa ini juga yang disebut dengan namanya kalau istilahnya tadi ya, jadi do not eat naked carbs. Jadi dikasih berbagai. Nah, makanya salah satu kehebatannya Indonesia itu adalah kita karena rempah-rempahnya gitu ya, kita bahkan dijajah begitu lama karena kekayaan alam kita, kenapa nggak kita manfaatkan? Nah, jadi siasatnya teman-teman sekalian, dalam hal supaya kita nggak gampang lapar terus, nomor 1 adalah prioritas protein. Biasanya lemak sudah ada di sana, ya. Nomor 2, nggak usah takut sama lemak selama lemaknya datangnya dari protein, termasuk juga lemak yang alami yang tidak mengandung omega 6 yang terlalu tinggi. Biasanya dari yang alami dari mana biasanya? Kadang-kadang dari butter, bisa bukan dari margarin ya, dari butter, lalu dari olive oil, dari coconut oil, dari avocado, dari kuning telur, yaitu berbagai lemak yang baik, dan itu pasti akan mengenyangkan kita gitu. Dan kekenyangan itu terjadi karena apa? Karena persyaratannya tentu ya. Jadi lemak ini bagus gitu, tapi makannya ntar sama roti putih. Jadi rotinya jangan ya. Jadi maksudnya kalau memprioritaskan protein dan lemak berarti mensyaratkan karbonnya yang rendah. Jadi di sini di nomor 1 dan 2 itu ada secara implisit saya mengatakan bahwa kontrol karbohidrat dengan cara ya udah nggak apa-apa, nggak dapat kenyang dari karbo, kita bisa dapat kenyang dari protein dan lemak ya. Yang nomor 3 tentunya puasa. Kenapa? Karena kalau puasa akan membantu kita terbiasa untuk akhirnya badan diedukasi untuk yang tadinya tergantung sama gula terus kan, betul kan? Tiap kali makan, saya harus makan nasi, saya harus makan ini ya. Ketika kita rajin berpuasa pelan-pelan, badan membuat switching secara metabolisme, kalau dalam arti yang selama ini biasanya tergantung sama gula, akhirnya badan
diedukasi oleh perilaku kita untuk bilang bahwa saya pelan-pelan akan menggunakan stored energi yang ada di badan, cadangan energi di badan saya yang akan saya pakai, apalagi dengan berbagai strategi-strategi yang saya sering cerita ya, meng-create stress by design pada saat perut kosong akan mengaktifasi yang namanya hormon sensitive lipase, di mana si trigliserida tadi akhirnya bisa dipecah, akhirnya menjadi gliserol, dan akhirnya menjadi karbohidrat yang kita ciptakan dari dalam. Makanya kenapa saya bilang, low karbo kan bukannya perlu, Mas Ade? Perlu, bener. Tapi kita bisa ciptain karbonya dari dalam dengan strategi latihan pada saat perut kosong gitu ya. Jadi terjadi yang namanya aktivasi, yang namanya berbagai hormon stres, yang namanya katekolamin itu berkumpul untuk bantu kita untuk bakar lemak, teman-teman sekalian ya. Dan yang terakhir, pada saat kita buka puasanya, tidak buka dengan yang manis-manis, karena itu sebuah strategi untuk istilahnya karbonya last, jangan karbonya first. Tujuannya apa? Untuk menjaga momentum itu tadi itu teman-teman. Jadi jangan sampai begitu buka kita jadi kalap, terjadi yang namanya overkompensasi tadi. Jadi akhirnya makannya jadi tambah banyak, kebermanfaatan puasanya jadi berkurang. Betul. Jadi strategi itu yang harus dilakukan. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi atasi laparnya berarti dengan cara mengkonsumsikan 5 strategi dan dengan mengkonsumsikan 4 siasatnya ya. Jadi kurang lebih kira-kira demikian, semoga bermanfaat. Dadah.